Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, saudara-saudaraku semua. Sebelum mulai cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, biar channel ini makin rame dan penuh manfaat. Kita mulai dengan memuji Allah yang Maha ngatur segala urusan. Seroyo ngajak panjenengan semua nulis sholawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga jadi pembuka berkah. Yuk kita jogo takwa, karena Allah ngendiko dalam Al-Quran bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, asal kita tetap sabar dan bertawakal, dan ayat ini nyambung banget sama kisah ondel-ondel dan poro wayang malam ini. Jangan lupa tulis asal daerah kalian di komentar biar kita saling kenal. Tonton sampai selesai, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Dan yang jawab benar insya Allah bakal dapat hadiah yang akan diumumkan di penutup. Malam di jembatan Semanggi waktu itu bukan malam biasa, Bang, bukan malam yang cuma dihiasin lampu kendaraan atau kilau gedung tinggi yang udah jadi pemandangan rutin orang Jakarta. Malam itu serasa punya nyawa sendiri, kayak ada sesuatu yang ngesot pelan-pelan dari balik langit, ngeresap ke udara, terus mengalir ke hati orang-orang yang kebetulan lewat. Langitnya kayak disapu kilau-kilau aneh, macem lampu kota tapi jauh lebih hidup, lebih berdenyut, dan lebih nyamber ke kolbu, sampai orang-orang yang tadinya cuma mau pulang kerja jadi mendadak berhenti di pinggir trotoar, celingukan sambil ngejogo jarak. Warna-warna cahaya itu nggak cuma putih, kuning, atau biru, tapi campuran cahaya yang sulit dijelaskan, kayak warna-warna yang selama ini cuma hidup di mimpi, warna yang melekat di rasa. Bukan cuma di moto. Angin berembus pelan tapi bawa aroma yang nggak biasa, kayak tanah yang baru kebuka setelah ratusan tahun ketutup, dan di tengah gemerlap yang makin menggila itu, mendadak muncul 4 sosok yang bikin udara sekitar berubah lebih berat, lebih berwibawa, lebih sakral, Wayang Prahasta, Wayang Suroningrat, Wayang Jagaraga, dan Wayang Satu Bumi. Empat-empatnya berdiri tegak, nggak ngomong sepatah kata pun. Tapi auranya langsung bikin pejalan kaki, sopir motor, sampai abang-abang ojol serempak mundur setengah langkah, kayak ngerasain kalau yang berdiri di depan mereka bukan makhluk sembarangan. Mereka ini bukan ksatria baru nongol kemarin sore, Bang, mereka keturunan ksatria, tua dari tanah perwayangan, silsilahnya nyambung sampai ke poro penjogo bumi yang dulu dipercaya bisa ngobrol sama angin, gerakin air, dan nangkep tanda-tanda langit sebelum manusia modern ngerti opo itu sains. Dari cerita leluhur Jawa dibilang, garis keturunan mereka lewat jalur rahasia, jalur yang cuma muncul di waktu-waktu genting, dan malam itu, tepat di atas Semanggi, adalah salah satu saat ketika garis itu aktif kembali. Prahasta berdiri paling depan, badannya tegap, wajahnya tenang tapi tajam. Suroningrat di sebelah kanan, bawa tongkat panjang yang ujungnya ngedipin cahaya hijau, Jagaraga di kiri, lebih kecil tapi gerakannya luas kayak orang yang udah latihan ribuan tahun, dan Satu Bumi paling belakang, paling kalem, tapi auranya paling berat, kayak gunung yang berjalan. Dengan gaya khasnya, gaya yang campuran antara ketenangan ksatria Jawa dan ketegasan penjogo alam, mereka mulai ngunci pusat portal yang kebuka dari langit. Portal itu nggak kayak pintu atau lubang biasa, Bang. Bentuknya kayak pusaran cahaya yang berputar pelan tapi kuat, nyedot energi tanah, lan langit sekaligus, bikin dedaunan di flyover yang biasanya kering kerontang mendadak terbang muter-muter ke udara. Orang-orang yang ngelihat portal itu ngerasa dada mereka berat, kayak lagi berdiri di depan sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari samudera. Portal itu kalau dibiarkan kebuka bisa ngundang makhluk dari dimensi lain, bisa ngubah aliran energi kota, bahkan bisa ngusik ketenangan makhluk-makhluk yang selama ini cuma tidur di balik dimensi tipis yang misahin dunia manusia dan dunia astral. Makanya 4 penjogo itu bergerak cepat, saling lempar isyarat lewat gerakan kecil tangan dan mata, koyak mereka udah ribuan tahun latihan tanpa suara. Dan di tengah usaha 4 penjogo itu, muncul sosok yang ukurannya gede, tinggi, dan ngegetarin tanah tiap dia melangkah, ondel-ondel raksasa Betawi, simbol penjogo kampung, penjogo kota, penjogo towo rakyat kecil. Tapi meskipun badannya gede koyak gedung 2 lantai, hatinya lembut, Bang. Tatapan matanya yang merah kebiru-biruan bukan tatapan marah,
tapi tatapan waspodo yang penuh kasih, koyak nenek-nenek yang lagi jagain cucunya tidur. Ondel-ondel itu ngangkat gong emas Betawi, gong warisan leluhur, gong yang konon cuma berbunyi kalau ada bahaya besar yang nyerempet Jakarta. Ukurannya gede, beratnya luar biasa, tapi di tangan ondel-ondel itu, gongnya kayak cuma seberat bantal. Dia angkat tinggi-tinggi, terus mukul sekali. Dan begitu gong itu dibunyikan, suaranya bukan cuma duung biasa seperti gong di acara kawinan atau hajatan. Suaranya gedeng, dalam, dan nyampe sampai ke tulang, tapi anehnya adem yang kayak lagi ditimang somo tangan ibu. Suaranya masuk ke portal, nyenggol pusaran cahaya itu, dan bikin energi portal melorot pelan-pelan, kayak pusaran air yang kehilangan dorongan angin. Cahaya portal yang tadinya ribut, menyolo, dan suka bikin rambut orang berdiri, perlahan melemah. Tepi-tepi pusarannya meredup, pusaran warnanya menciut, dan energi langit yang tadinya turun kayak air bah mulai kembali netral. Suara gong itu juga ngerambat ke seluruh jembatan, ke beton, ke besi, ke kabel-kabel, sampai orang-orang yang nonton ngeroso getaran lembut di dada mereka. Semua mendadak hening, kayak kota ngambil napas panjang. Dan 4 penjaga wayang itu, Prahasta, Suroningrat, Jagaraga, Satu Bumi, ngelihat ondel-ondel itu dengan hormat, kayak udah ngerti. Malam di Semanggi ini cuma bisa diselamatin kalau kekuatan Betawi dan Ksatria Jawa bersatu. Suara mobil, suara klakson, suara motor yang biasanya berisik pun kayak ditahan oleh udara, seolah kota ikut nonton dan ikut nyimpen napas. Malam itu Jakarta bukan cuma kota besar, dia jadi panggung antara dunia lama dan dunia baru, antara sejarah dan masa depan, antara manusia dan makhluk penjaga. Dan semua itu dimulai dari cahaya aneh di langit, 4 penjaga perwayangan, dan 1 pukulan gong emas Betawi yang bikin portal melorot pelan-pelan, kembali tertutup sebelum bencana sempat lahir. Wong-wong Semanggi waktu kuwi sampai ora iso ngedip, bang serius, kabeh podo kaku koyo patung yang mendadak ditiup angin gaib. Wong-wong sing lagi numpak motor mendadak minggir, sing lagi nyebrang langsung nahan langkah, lan sing lagi sibuk ngurusin HP langsung nurunin tangane pelan-pelan. Soale opo sing kedadian ing tengah jembatan kuwi ora masuk akal dibanding urusan dunia medsos. Prahasta, sing paling sepuh lan paling wibawa, jujuk ngangkat tangane perlahan, kaya wong sing lagi negur gunung supaya ora longsor. Tangane ora mung tangan, iku tangan ksatria generasi lawas sing silsilahnya nyambung menyang para penjaga bumi, lan saben gerakane bisa mengaruhi getaran udara. Suroningrat, sing posisine ana tengen, langsung nyetel sikap. Nyejajarke tongkate sing ujunge sumunar biru kehijauan. Tongkat kuwi dudu tongkat sembarangan, bang, iku pusaka sing wis diwaris turun-temurun, digawe saka kayu sing dipercaya tumbuh ing sela-sela antar dimensi. Saben diputer sak mili, angin sekitar langsung dadi adem, kaya diusap makhluk halus sing lembut. Jagaraga sing awak luwih ringan lan gerakane lincah kaya penari langit, ngatur napas sakti. Napase kaya sulur-sulur bayu sing sambung menyambung, munggah nganti demek langit lan mudhun tekan ubun-ubun bumi. Nek wong awam mungkin kira Jagaraga mung lagi olahraga pernapasan, tapi sing ngerti pasti ngeh, napas iku mantrane. Napas iku wewangen. Napas iku tambang energi sing nyambungke dheweke karo kekuatan kahyangan. Satu Bumi neng burine, sing paling tenang, ndadekke awak kaya bukit sing ora goyah. Saben tapak sikile nandur tenaga bumi, getarane mlebu menyang beton jembatan, nerus tekan tanah Semanggi, banjur nyalur menyang akar-akar energi bumi sing wis turu sawetara abad. Satu Bumi iki wong sing nek diem wae, tanah iso gumeter. Begitu gong dipentung karo ondel-ondel raksasa Betawi sing gagah tapi alus batine, cahaya gede langsung bladak sing ora kaya petasan, ora kaya ledakan bom, tapi ledakan cahaya sing sifat nurut karo aturan leluhur, gede nanging alus, silau nanging ora gawe ciloko. Sing nonton malah ngrasake kaya lagi diselimuti cahaya anget, kaya diselimuti doa ibu sing ora ngarep imbalan. Cahaya kuwi metu saka gong emas Betawi, gong pusaka sing wis disimpen nganti dadi legenda. Pukulan kuwi nyebar kaya gelombang alus, melayang setinggi gedung-gedung, muter ngubengi Semanggi, terus mudhun kaya hujan cahaya sing menenangkan. Jakarta kaya kebungkus selimut emas,
Bang selimut sing ora mung nutupi langit nanging nutupi rasa takut wong-wong sing nonton. Wong sing awal gemeter langsung ngrasake dodo dadi luwih ringan, omah-omah kaya ketutupan cahaya berkah sing ora tau padha karo listrik tun utawa neon mal. Jakarta selamat malam kuwi, Bang. Ora mung selamat secara fisik, tapi selamat secara batin. Wong-wong sing lagi murung langsung bengong, ngomong pelan, ya Allah, iki opo? Odo yang sampai nangis kecil, odo yang tersenyum meski nggak ngerti opo-opo, soale batin ngerasake keanehan sing damai. Ing tengah kabeh kegaduhan cahaya, ondel-ondel raksasa Betawi mung senyum dikit, senyum khas Betawi, senyum yang nyampur antara santai, berani, lan humor receh. Udah tau gue jagain, tenang aja nggak usah lebay. Senyume ora sombong, Bang, lebih ke goyo abang-abang kampung lama yang udah biasa ngelindungin anak-anak main layangan. Tapi di balik gaya santai itu, ondel-ondel nyimpen kesaktian turunan Betawi kuno. Kesaktian iki bukan sembarang kesaktian. Pusaka gong leluhur sing dibawanya dudu alat musik biasa. Iki pusaka sing dipercaya cuma bisa dibangunin yen keadaan darurat bener-bener ngancam kota. Leluhur Betawi bilang, gong iki cuma bunyi yen bumi lagi butuh penjogo. Dan malam itu, gong beneran bunyi, tandane ancaman sing muncul bukan dari manusia, bukan dari banjir, bukan dari masalah kota, tapi ancaman saka dimensi liya. Makhluk-makhluk tua sing wis tidur ratusan tahun mungkin mumet gara-gara portal kebuka, lan ondel-ondel, sing dianggap simbol pelindung kampung, langsung muncul tanpa dipanggil. Rakyat biasa cuma ngerti ondel-ondel buat ngamen, buat hiasan acara budaya, tapi kenyataane, ondel-ondel iku representasi energi penjogo Betawi. Muncul malam kuwi bukti yen tradisi, budaya, lan leluhur tetep jogo umatnya meski kota wis berubah jadi beton kabeh. Prahasta, Suro Ningrat, Jagaraga, lan satu bumi mandeng ondel-ondel kuwi karo rasa hormat. Sebab penjogo perwayangan ngerti. Ora kabeh makhluk penjogo muncul karo wajah angker lan aura nggegirisi. Kadang penjogo muncul dengan muka warna-warni, bibir senyum lebar, badan gede kayak boneka raksasa. Itulah cara leluhur Betawi menjogo warisan, humor dibungkus kesaktian. Dan malam itu, humor dan kesaktian bersatu. Para penjogo perwayangan ngerti yen tanpa pukulan gong emas, portal bakal jebluk lan narik energi bumi nganti bisa ngrusak keseimbangan alam. Wong Jakarta sing nonton kejadian itu mulai sadar, yen kadang sesuatu sing kelihatan lucu, meriah, dan dibuat-buat hiburan jalanan itu ternyata punya akar sejarah yang jauh lebih tua dari mal, lebih dalam dari gedung-gedung pencakar langit. Dan malam itu, di tengah jembatan Semanggi, wong-wong sing sadurunge mung mikir macet lan urusan duniawi, tiba-tiba disinggahi rasa haru, ternyata tanah tempat mereka hidup punya penjogo. Penjogo yang niate tulus, yang wujud mungkin nggak maco, tapi kekuatannya besar. Dan pukulan gong emas iku koyo ngasih peringatan lembut, Jakarta, tenang. Kita jaga bareng-bareng. Belum sempet napas panjang, Bang, belum sempet wong-wong Semanggi nyadar opo sing tadi kedadean, kabar saka arah kota tua langsung muncul koyo angin keweden, portal kedua kebuka. Kabar iki ora mung kabar biasa, tapi kabar sing katon jelas ing langit, kaya sinyal cahaya sing nyebrang antar dimensi. Ing kono, ing kota tua sing bangunane lawas-lawas lan penuh sejarah, 4 penjogo lain wis nyiapke posisi, wayang Margolodo, wayang Pragita, wayang Denda, lan wayang Nila. Keempat iki gaya perwayangane luwih halus, kaya wong Jawa sing masih manut etika dalem, ngomong alus, langkah pelan, tapi nek wis tumindak wah, kaya badai sing nembus sunyi. Mereka ngebentuk lingkaran mantra, lingkaran sing garisnya ora digambar nganggo kapur utawa cat, tapi digambar nganggo cahaya sing metu saka telapak tangan lan ujung pusaka. Cahaya kuwi warnane campuran ungu lembayung, emas tua, lan biru laut, warna-warna sing muncul ing dunia perwayangan nalika kekuatan langit dan bumi ditarik bareng-bareng. Gaya mantra mereka memang Jawa halus, intonasi lembut, tangan gerak pelan, tapi aura tegas, ora iso ditawar. Saben huruf mantra melayang, udara goyang kaya kain tipis kena angin. Mereka ngadep makhluk raksasa purba saka Alengka, makhluk sing keturunan wis dingerteni para pujangga liwat babat lan kisah-kisah lawas. Makhluk iki dudu raksasa bodoh,
Iki raksasa leluhur sing turu ing alam paling jero, alam sing ora kena sinar matahari lan ora tersentuh kesadaran manusia. Makhluk iki mulai melek amarga portal kebuka, lan kebangun makhluk purba kaya ngeling. Nek sejarah ora dijogo, bakal bali lan nagih perhatian. Makhluk kuwi wujud campuran bayangan lan tulang, ora jelas bentuknya, glundung lan melar kaya kabut panas. Suarane mirip gumaman wong 1000 taun, kaya doa sing dilalekke, kaya amarah sing disimpen kelamaan. Kota tua sing biasanya rame turis, rame abang becak, rame pedagang kerak telur, mendadak sepi total. Angin berhenti, suara jangkrik ilang, lampu-lampu kuning gedung kolonial mendadak redup kaya ketutup selimut gaib. Wayang Margolodro ngadeg paling depan, sikape tegas, mata kaya ndelok masa depan. Pragita ngatur energi, kedua tangane bentuk tata cara Jawa kuno, kaya lagi buka gerbang doa. Denda sing biasanya kalem, kali iki muka berubah serius, energi sakti muter ing pundak. Nila, paling muda, tapi paling tajam, nguripke pusaka kecil sing warnane kaya sinar rembulan. Lingkaran mantra sing mereka bikin ora mung kanggo nahan makhluk, tapi kanggo mbatesi gerak portal supaya ora gede. Soale yen portal gedene dobel, energi sing metu iso nyapu setengah pusat kota. Alengka zaman dahulu dikenal sebagai kerajaan para raksasa sakti, dan makhluk purba iki mungkin salah satu penjaga lawas sing ora seneng portal kebuka sembarangan. Begitu mantra melingkar, makhluk purba kuwi jerit, ceritanya kaya logam digesek karo petir. Suarane mental, mantul ing bangunan kota tua, nabrak jendela, nerobos tiang-tiang tua, tapi amarga lingkaran mantra wis ngiket energin, teriakane ora bisa nyebar. Wong-wong sing nonton saka kejauhan mung ngrasakake getaran halus, kaya getaran mesin kapal jauh banget. Salian kuwi, saka arah barat, langkah gede kedengaran bum bum bum, lantai kota tua geter kaya dironjek raksasa. Dan bener wae, ondel-ondel raksasa perempuan muncul. Mukanya tetap cantik khas ondel-ondel, dengan pipi merah, mata besar, tapi kali ini gerakannya lebih mantap, kaya ibu-ibu kuat yang lagi marahi badai. Dia nggawa gong Betawi yang ukurannya gede, berat, tapi digendong kaya nyekel cobek dapur. Ondel-ondel perempuan iki ngadep makhluk purba saka Alengka ora nganggo rasa takut. Dia nanduk gong pelan-pelan, duang-duang-duang, suarane nembus mantra, nabrak energi liar dari portal, mecahkannya jadi serpihan cahaya kecil-kecil. Suara gong kuwi ora kasar, tapi mampu mindah gunung batin. Energi liar sing awal ngalir kaya badai, langsung pecah dadi percikan cahaya sing aman, kaya kembang api tapi tanpa bahaya. Kota tua sing barusan kayak mau bangkrut energin, langsung stabil pelan. Tonggak kolonial ora retak, lantai boto merah ora pecah, lan makhluk purba kuwi mulai menciut, kaya kabut sing kena sinar subuh. Tapi portal masih kebuka setengah, nunggu giliran ditutup total. Lan 4 penjogo Jawa halus lan ondel-ondel perempuan kuwi siap nerusin pertarungan batin antara dimensi. Ondel-ondel perempuan itu muncul dari arah Museum Fathahillah dengan kehadiran yang langsung membuat tanah kota tua seakan ikut menarik napas. Dari kejauhan, suaranya sudah terasa, bukan suara manusia, bukan juga suara makhluk gaib, tapi suara langkah raksasa yang ritmenya menyerupai tabuhan tanjidor paling tua yang pernah diperdengarkan leluhur Betawi. Jeduk, 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 setiap hentakan kakinya menggetarkan batu-batu paving, membuat debu-debu tua yang sudah puluhan tahun menempel di dinding museum berterbangan pelan seperti tertiup angin kenangan. Rambut ijunya bergoyang mengikuti setiap gerakannya, melambai-lambai seperti tirai hitam yang menyimpan 1000 cerita. Dari dekat, ijuk itu bukan sekadar rambut, melainkan semacam serat energi kuno yang hidup, memantulkan cahaya merah dan biru yang berputar pelan seperti api yang menari di malam angin. Mata ondel-ondel perempuan menyala lembut namun tegas, memancarkan warna merah biru yang sedari tadi sesekali membuat makhluk purba dari Alengka itu melangkah mundur, meski makhluk itu sebelumnya tampak begitu sombong dan tak takut apapun. Cahaya dari mata ondel-ondel itu bukan cahaya biasa, ia membawa wibawa leluhur Betawi. Kesaktian yang diwariskan turun-temurun sejak masa ketika manusia dan alam masih berbicara tanpa bahasa. Ketika ondel-ondel perempuan semakin dekat ke pusat portal, tempat 4 penjogo, Wayang Margolodro,
wayang pragita, wayang denda, dan wayang nila sedang membentuk lingkaran mantra, angin di sekelilingnya berubah arah seolah menyambut pemimpin mereka. Odo yang bilang angin itu mengandung suara para nenek moyang, suara orang-orang Betawi lama yang dulu menjaga kampung-kampung dari serangan makhluk gaib. Entah benar atau tidak, yang jelas hawa di sekitar langsung berubah. Bulu kuduk wayang-wayang sojo sampai sempat berdiri, padahal mereka para penjaga sakti, jarang merasa keder begitu. Ondel-ondel perempuan berhenti tepat di depan portal yang masih memuntahkan energi liar. Energi itu seperti benang-benang cahaya yang mengamuk, menjulur ke segala arah, seperti kilat tapi lebih hidup dan berisik. Portal itu memanjang secara vertikal, seperti sobekan besar di udara, yang memperlihatkan lapisan lain dari dunia. Dari balik sobekan itu, suara makhluk purba alengka bergema, suara rendah, dalam, dan memantul seperti suara dari dasar lembah raksasa. Makhluk itu besar, berkulit gelap, bermata merah menyolo dan bertanduk tiga, tubuhnya menyerupai campuran banteng, raksasa, dan burung buas. Ia mengaum sambil mengukulkan kedua tangannya ke tanah, membuat ubin kota tua retak sampai beberapa meter. Namun begitu ondel-ondel perempuan mengangkat gong emas Betawinya, semuanya berubah. Gong itu besar, bundar, dan tampak berat seolah terbuat dari besi benda langit, namun ketika diangkat, ia melayang ringan seolah menyesuaikan diri dengan pemiliknya. Di permukaan gong terlihat ukiran-ukiran tua berbentuk bunga kantil, gelombang air sungai Ciliwung, dan simbol-simbol Betawi yang sudah tak dipahami generasi sekarang. Beberapa simbol itu tampak berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang menunggu dibangunkan. Manakala gong itu terangkat lebih tinggi, cahaya emas mulai keluar dari ukiran-ukirannya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi hangat dan menenangkan, seperti lampu minyak yang dinyalakan di beranda rumah Betawi waktu maghrib. Hawa itu merayap ke seluruh arah, membuat gesekan energi portal melambat sedikit demi sedikit. Bahkan makhluk purba tadi tampak bingung, tatapannya mulai goyah, seolah tidak mengerti kenapa seluruh daerah yang ingin ia terjang tiba-tiba terasa seperti dipeluk kekuatan yang jauh lebih tua dari dirinya. Tanpa obo-obo panjang, ondel-ondel perempuan mencondongkan tubuh sedikit ke depan, memegang palu pemukul gong dengan gaya yang penuh percaya diri. Logat Betawinya keluar spontan, lantang dan penuh sikap. Podo norak amat sih. Kagak usah podo berisik. Nih gue beresin. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi daya wibawanya luar biasa. 4 wayang penjogo serentak melirik satu sama lain dan tersenyum halus. Senyum khas Jawa, hening, sopan, tetapi penuh pengertian. Seolah-olah mereka berkata, "Lo iki pancen Betawi, teges, jujur, lan duwe watak legowo." Mereka kemudian menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk penghormatan, karena meskipun gaya bicara ondel-ondel perempuan terkesan ceplas-ceplos, kesaktiannya tidak bisa dipandang enteng. Dentuman pertama gong terdengar. Blong. Suara itu bukan sekadar bunyi, ia adalah gelombang energi yang lahir dari perpaduan kekuatan leluhur Betawi dan alam bumi Jakarta. Suara itu menggema melewati portal, menyusup ke retakan energi liar yang sedang mengamuk. Gelombang tersebut masuk seperti air yang mengisi celah batu, mengalir, menutup, memperbaiki, dan melembutkan semua getaran liar. Portal yang tadi beringas langsung tersentak, cahaya liar di dalamnya pecah menjadi serpihan-serpihan halus seperti kaca warna-warni yang diterpa angin halus dari Laut Jawa. Makhluk purba alengka kembali mencoba menyerang. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk pukulan udara raksasa yang biasa digunakan untuk menghancurkan gunung kecil. Tapi sebelum serangan itu sempat mencapai lingkar mantra para wayang, dentuman kedua gong menyusul. Bluong. Kali ini lebih dalam, lebih berat, dan lebih menyelimuti. Seolah suara itu masuk ke tulang-tulang setiap makhluk yang ada di kawasan kota tua. Bahkan lampu-lampu jalan yang tadi bergetar tak stabil kini berkedip pelan, seperti ikut menari mengikuti frekuensi gong. Suara itu memukul langsung ke jantung makhluk purba, membuat tubuh raksasa itu bergetar keras. Ekornya yang panjang berkibas tak karuan, lalu tubuhnya melorot setengah meter seolah berada di bawah tekanan gunung raksasa. Udah,
Udah diem aja, teriak ondel-ondel perempuan lagi sambil sedikit manyun. Bikin rusuh aja kerjanya. Poro wayang penjogo lagi-lagi hanya bisa tersenyum. Wayang Nilo bahkan sampai berkata pelan, "Nggih, niki pancen watakipun penjogo Betawi." Lebetipun ceplas-ceplos, nanging ati lan kesaktiane murni. Dari luar lingkaran mantra, angin mulai berputar membentuk spiral raksasa. Cahaya dari portal kini sudah tidak liar, melainkan memudar perlahan, seperti boro api yang kehabisan oksigen. Dentuman ketiga gong menjadi titik balik. Glowong. Dentuman itu memecah seluruh sisa energi perjalanan antara dunia manusia dan Alengka. Portal bergetar hebat, lalu menutup cepat seperti kelopak bunga raksasa yang menutup di malam hari. Makhluk purba Alengka menjerit sekali lagi sebelum tubuhnya terserap ke dalam retakan dimensi, lalu, plap, menghilang tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Setelah itu, keheningan merayap pelan. Kota tua yang sedari tadi bergetar akhirnya diam seperti semula, hanya menyisakan suara angin dan lampu jalan yang memantul lembut di permukaan batu. Ondel-ondel perempuan menurunkan gongnya, lalu berdiri dengan tangan di pinggang sambil ngomel kecil. "Capek gue ye, portal mah portal aja, kagak usah lebay." Empat wayang pun menangkupkan tangan, menunduk hormat dalam gaya Jawa yang elegan. "Matur nuwun, Mbak Yu penjogo Betawi," ujar wayang Marga Lodra pelan. "Kowe pancen wicaksana lan berani," tambah wayang Denda. Ondel-ondel perempuan hanya geleng-geleng kepala, masih dengan gaya sok santainya. "Ye, udah gue bilang juga opo. Jakarta mah aman kalau gue yang jaga." Namun di balik sikap itu, aura kesaktiannya masih terasa kuat. Seperti obor besar yang baru saja padam tapi masih menyisakan panasnya. Perang energi malam itu bukan sekadar bentrok antara cahaya dan kegelapan, Bang. Bukan pula cuma soal makhluk besar dari Alengka yang mau ngelibas kota, atau soal pusaka yang diketok-ketok biar portal nutup. Lebih dalam dari itu semua, malam itu jadi semacam panggung besar di mana rasa cinta, ikatan keluarga, laku spiritual leluhur, dan humor rakyat kecil Betawi tumplek-blek jadi satu, nyampur koyak sayur godok waktu lebaran, sederhana tapi rasanya dalam, bikin hangat sampai ke jiwa. Ketika energi portal masih bergetar, para wayang yang berdiri membentuk lingkaran mantra itu sebenarnya bukan sekadar prajurit sakti. Mereka membawa cerita panjang tentang asal-usulnya, silsilah yang nyambung ke para penjaga moral, para satria yang zaman dulu hidupnya diam-diam jadi pondasi tatanan dunia. Wayang Prahasta misalnya, dia keturunan penjaga wahyu bumi, ngei amanah supaya manusia tetap ingat dari mana mereka berasal. Wayang Suro Ningrat punya garis keturunan dari pamong langit, tugasnya ngimbangin emosi manusia biar nggak gampang kebakar amarah. Wayang Jagaraga itu turunan keluarga penjaga mata angin, mereka ngerti arah gerak energi alam, ngerti kapan badai lahir dan kapan ketenangan turun. Sementara wayang Satu Bumi adalah penerus dari keluarga penjaga tanah, keluarga tua yang udah ribuan tahun ngerti denyut bumi, ngerti kapan tanah bahagia, kapan tanah butuh dibersihkan dari niat buruk. Sembari empat wayang itu bekerja dengan ilmu dalamnya, humor tetap nggak hilang. Orang Jakarta, Bang, biarpun lagi di tengah bencana paling serem, mulutnya masih bisa ngeluarin komentar lucu. Ada bapak-bapak yang nonton dari jauh bilang, "Wah, kalau portal bisa ditutup pakai gong, kayaknya rumah gue besok mau gue gong biar rezeki lancar." Yang lain nyeletuk, "Tuh makhluk raksasa, kayak mantan gue kalau lagi ngamuk." Meskipun takut, mereka tetap manusia Betawi, tegang-tegang tetap bisa bercandaan. Di sisi lain, ondel-ondel, makhluk raksasa penjaga kampung, bukan cuma simbol budaya untuk hiasan acara nikahan atau pawai. Malam itu, mereka jadi representasi paling jujur dari hati rakyat kecil. Tubuhnya besar, tapi hatinya lembut. Wajahnya kadang bikin orang kecil takut, tapi sesungguhnya ia hadir sebagai penjaga. Ondel-ondel perempuan yang tadi mukul gong, misalnya. Walaupun gayanya ceplas-ceplos, kadang ngomel kayak emak-emak di pasar kalau harga cabai naik, tapi dalam dirinya ada kesaktian turun-temurun, do poro nenek moyang, keteguhan hati emak-emak Betawi yang ngurus keluarga sendirian,
ketulusan bapak-bapak Betawi yang kerja keras dari pagi sampai lembur demi anaknya bisa sekolah. Ondel-ondel laki-laki juga punya karakternya sendiri. Dia jarang ngomong, lebih pendiam, tapi tatapannya selalu kayak bilang, tenang aja, gue jagain lu. Selama gue berdiri, kagak ada yang lewat sini sembarangan. Kesaktiannya bukan cuma dari kekuatan fisik, tapi dari aura perlindungan yang lahir dari kehidupan rakyat kecil, kehidupan yang sering susah, sering ketabrak masalah, tapi tetap jalan dengan senyum. Itulah kenapa ketika dia mukul kendang sakral dan ngasih getaran penyeimbang portal, energinya stabil banget, karena energi itu berasal dari keikhlasan. Ketika portal terakhir itu mulai menutup pelan, ada momen hening seperti seluruh Jakarta ikut berdoa. Cahaya dari portal yang tadinya liar mulai berubah jadi lembut, seperti lampu lentera di musola kampung waktu malam takbiran. Angin berhenti berputar. Debu yang berterbangan turun perlahan. Lampu-lampu jalan yang sedari tadi mati hidup sendiri kini menyala kembali, satu demi satu, seperti kunang-kunang raksasa yang balik ke rumah. Para wayang saling pandang, lalu menundukkan kepala kepada ondel-ondel sebagai bentuk saling hormat. Mereka tahu kemenangan malam itu bukan hanya karena kesaktian pusaka atau kekuatan tenaga dalam yang mereka warisi dari leluhur. Tapi karena ada tekad kolektif untuk menjaga bumi ini dari ancaman yang ingin merusak keseimbangan. Mereka ingat pesan para guru kuno, kesaktian sejati lahir dari hati yang bersih, bukan dari benda yang bercahaya. Kalau portal tertutup penuh, seluruh udara seperti mengembus ke seluruh penjuru. Bukan hembusan angin biasa, melainkan hembusan yang rasanya kayak doa. Hembusan itu menyapu atap-atap gedung, kabel flyover, dan pepohonan di pinggir jalan. Jakarta yang tadinya gelap dan penuh ketakutan tiba-tiba berubah terang, bukan terang lampu kota, tapi terang yang datang dari rasa lega, rasa selamat, rasa syukur. Dalam detik itu, banyak warga yang nyaris menitikkan air mata. Ada yang nyebut nama Allah pelan, ada yang spontan bersolawat, ada yang berdiri memeluk keluarganya. Bahkan beberapa anak kecil yang nonton dari balkon apartemen Semanggi malah tepuk tangan, ngira semua itu pertunjukan besar yang sengaja dibuat pemerintah buat hiburan malam. Tapi di balik semua itu, ada makna yang lebih besar. Malam itu ngajarin satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan cuma di pusaka-pusaka yang berkilau, bukan di mantra panjang atau kesaktian tingkat tinggi. Kekuatan sejati ada di hati yang niatnya bersih, di amanah yang dijogo, di tekad untuk melindungi sesama tanpa pamrih. Ada di keluarga yang saling merawat, di cinta yang tulus, di humor kecil rakyat Betawi yang selalu berhasil nyembuhin rasa takut. Jakarta yang tadinya mencekam, kini jadi tenang seperti habis diguyur doa panjang dari ribuan orang saleh yang tak terlihat. Malam terasa lebih hangat, seolah-olah kota itu diselimuti cinta dari bumi maupun langit. Dan di tengah keheningan itu, ondel-ondel perempuan hanya berdiri sambil nyengir kecil. Udah beres ye? Nih kota aman lagi. Ayo pulang dah, besok gue juga mau istirahat, katanya sambil kibasin ijuk seolah rambutnya itu punya kepribadian sendiri. Para wayang hanya tertawa kecil, lalu meninggalkan kota tua dengan langkah ringan. Dan Jakarta. Jakarta tersenyum malam itu, senyum yang hanya muncul kalau kota ini benar-benar merosot dijogo. Alhamdulillah, makasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan tetap jaga takwa dimanapun berada. Buat yang jawab benar pertanyaan di deskripsi, saya doakan, ya Allah, yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu.
Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Dan kalau salah jawab, tetap saya doakan selalu sehat dan panjang umur. Jangan lupa komen request judul apalagi tentang ondel-ondel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.